Domo minasan, selamat datang kembali di Amatiran Jangkars di episode Mitsubishi Palma Swap 3 SG Beams. Jadi kita lihat dulu bagaimana resiko kaki-kaki dari Mitsubishi Palma ini nih. Oke, kita sudah bertemu dengan Bapak siapa ini? Boleh perkenalkan diri dulu. Bapak Mui. Bapak Mui. Oke, aduh, ini gimana nih? Jadi nih kaki-kaki aslinya nih bahaya banget katanya kan. Saya pindah tempat dulu, di sini gelap. Oke, bisa diperlihatkan gimana dia? Oke. Nah, ini jadi aslinya dia cuman begini aja nih. Ini kalau misalkan dia jalan, ini kan dia ngambang tuh. Coba. Nah, itu tangannya Simul masuk. Nah, ini kalau jalan dia gimana goyang-goyangnya nih? Ya begini. Dia kiri kanan. Soalnya di sini dudukannya juga kurang pas. Nah, iya ini dudukannya kenapa dia aslinya dudukannya di mana nih dia nih? Kalau aslinya yang di Gardan ini dia agak tengah lagi dan dudukannya bukan begini ya. Dia agak bulat. Dia untuk nahan per. Nah, ini kemungkinan punya apa? Nah, dipasang di sini. Ini lasan, udah lasan juga sih. Jadi bukan punya dia. Nah, kalau misalkan ini nggak dirubah nih kayak belakang tetap di sini nih, kita cuman pasangin stopper, ini kan pasti bakalan makan lasan sama gardannya nih. Gimana tuh? Ya berisiko juga sih. Berisikonya ya satu yang namanya di sini ini lasannya juga nggak apa ya, kurang nempel lah. Lama-lama gebrul-gebrulnya kan takutnya di sini retak. Nah, nanti kalau dibocor di sini. Tuh. Oke, jadi kita punya beberapa opsi untuk merubah kaki belakang ini. Yang pertama gimana tadi, Mul? Ya, yang pertama mungkin pernya dipindah di sini di depan kayak mobil-mobil sekarang ya. Kayak Innova, Serena di sini semua dia. Nah, di sini tinggal bikin dudukan. Di atas sini juga bikin dudukan. Tapi prosesnya agak lama. Kasih stopper tuh ya? Iya, udah pasti. Stopper atas bawah. Cara yang selanjutnya? Cara yang selanjutnya, shock breakernya diganti. Pakai yang udah ada pernya. Mungkin punya Evo kali ya. Punya Evo mahal, Mul. Ya cari yang murah lah. Nah, nanti kalau misalnya pakai shock breaker yang ada pernya, ini posisi ini nanti digeser sedikit. Nah, di sini kita bikin dudukan buat stoppernya. Kalau ini support, dudukan supportnya di sini lebih cepat dibanding ngerubah per yang di depan. Terus link stabil gimana nih yang miring tuh? Harus dirubah juga dong? Link stabil ya harus dirubah juga. Ini kan link stabilnya terlalu ke belakang ya, kurang ke depan. Kemungkinan orang ngepasinnya shock breaker. Karena kalau di posisi pas shock breaker itu mentok. Paling nanti dirubahnya agak ke depan lagi sedikit. Nah, pernya di sini. Umum kan per sama shock kan agak rata. Nanti kita bikin agak miring sedikit. Oke, jadi kita ngambil opsi yang cepat dan murah meriah, yaitu mengganti shocknya nih. Kita ganti shock sama pernya yang jadi satu. Tapi kita belum tahu pakai punya apa. Mungkin nanti bisa kita tes dulu, mungkin pakai punya dia nih. Yang aslinya kan dia sekarang udah pakai pakai apa namanya? Pakai coilover. Kita cobain aja pas-pasin di sini. Nanti kalau misalkan pas kan kita tinggal beli yang baru. Ya nggak, Mul? Yoi. Buat praktek dulu. Oke teman-teman, jadi ini untuk rem tangan kita ganti kalipernya pakai yang lebih besar. Ini punya Accord Maestro. Jadi nanti kita custom di Palma. Dan kenapa kita pakai kaliper ini? Karena kita bingung gitu kaliper yang digunakan di Palma sekarang ini punya apa. Jadi kita mau beliin set rem tangannya juga nggak tahu pakai punya apa kan, daripada salah dan keluar budgetnya lebih banyak lagi, mendingan langsung aja kita beliin seset kalipernya Accord Maestro, nanti kita pasang di Palma. Lalu untuk
pernya kita nggak jadi pakai shock yang nyatu dengan per, karena kita cocokin di semua per mobil sedan tuh ketinggian semua di Palma ya. Makanya kita cari yang pendek itu susah. Pakai punya apa gitu kan. Kebanyakan yang shock pendek itu ya model shock dan per pisah. Makanya udah kita tetap gunakan shock dan per yang pisah, tapi kita rubah dudukannya nanti jadi seperti konstruksinya kaki-kaki dari Kijang Innova, Fortuner, terus Pajero Sport gitu ya. Kita rubah jadi kayak gitu di kaki-kaki belakangnya. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini pernya udah jadi yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri masih miring. Tapi yang nanti sebelah kiri kita rubah kayak gini. Jadi ini udah posisi udah di depan tuh, lebih empuk juga, dan hasilnya dia lebih fitment ternyata teman-teman. Kemarin kan kita lihat belakangnya tinggi banget, sekarang nggak terlalu tinggi, ini paling 2 jarian nih. Jadi mobilnya rata dia sekarang depan sama belakang. Oke, kita lanjut yang sebelah kiri. Oke, ini kita lanjut buat masang remnya ya, kemarin yang udah kita bilangin kita rubah pakai punya Accord. Kita pasang sini. Cukup makan waktu yang lumayan panjang untuk melakukan perubahan per dan rem di Mitsubishi Palma ini teman-teman. Dan kita bilang justru malah lebih sulit melakukan perubahan per dan remnya dibandingkan melakukan perubahan mesin di mobil ini. Dan akhirnya selesai juga kita melakukan perubahan per dan rem di Mitsubishi Palma ini, sehingga sekarang Mitsubishi Palma ini sudah mempunyai rem tangan teman-teman. Kita lanjut untuk melakukan pemasangan power steering. Setelah itu kita lakukan pemasangan signal lem yang bagian depan, dan kita bikin dudukan untuk open filter serta menghidupkan power window-nya. Wah, meleleh teman-teman. Bagus, belum kita tes jalan, karena ini udah tinggal tes jalan aja ya. Langsam juga udah enak tadi, idle, di gas juga udah enak. Temperatur udah kita sambungin normal.
Makanya kenapa kita nyalain agak lama, biar pasti jalan ntar nggak ada trouble lagi kayak yang udah-udah. Paling kita ganti lagi kabelnya nih. Oke teman-teman, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak kenapa-kenapa karena ini mobil susah, blind spotnya nggak ada yang kelihatan. Idle aman. Ini spionnya nggak ada yang kelihatan nih, spion tengah juga nggak ada tuh. Oke, kita minta kawal. Bismillah. Power steering udah kita pasang. Apaan itu? Kunci-kunci ini. Haha, kita hoodless. Jadi mesin kita tampilin sengaja. Mana nih enaknya? Hahaha. Tanahnya. Soknya memang pada kacau. Tadi Pak, belakang ternyata sok belakang masih keras. Jadi kenapa kita ngetes di sini tuh, tempat tes biasa kita ditutup gara-gara PSBB ini. Jadi kita tes ini sekalian ngetes kaki-kaki. Mudah-mudahan aman ya. Belakang masih keras ternyata. Tapi kalau buat di sirkuit sih ini enak sebenarnya. Wow. Temperatur aman. RPM nggak jalan, kilometer aja yang jalan karena beda kabel ya.
banget ini mobil, kacau. Mantep Mul. Simul awal kita pakai motor. Cuman masih keras. Sok belakang masih keras. Keras banget. Diganti soknya. Ya namanya juga camper ya keras banget. We are young, we are strong. We believe in miracle. We are free to imagine. So let's fix it up. Don't be sad, don't be afraid. Go ahead and Luar biasa teman-teman, sugoi. Kalau di bahasa Jepang ya, dan hae atau cepat. Mobil ini Mitsubishi Pama dengan mesin 3SG Beams, mesin yang digunakan di Toyota Altezza. Ini tarikannya liar. Nah, tapi mengundang pertanyaan juga, dibandingkan dengan K24 RBB, 3S ini lebih enak mana tarikannya? Kalau untuk tarikan awal, 3S ini masih kalah sama K24 teman-teman. Di tarikan start awal ya, dia kalah. Tapi kalau di akselerasi perpindahan giginya, ini menang. Karena dia cepat, langsung ngisi, padat, tek gitu. Jadi short shifternya juga sangat enak 3S ini. Makanya mungkin mesin ini populernya di anak-anak drifter ya. Soalnya memang setiap ngoper gigi dia langsung laju banget, langsung gentakannya tuh kalau kemarin pas saya ngetes saya gentak lagi bisa loncat mungkin mobil. Tapi karena aspal licin kan, ini bannya juga kita kurang tahu bannya bagus apa enggak. Takutnya malah meleset nanti kan. Kita juga bukan driver yang profesional kalau untuk drifting ya. Tapi kalau untuk montir ya kita memang sudah menuju ke profesional. Sombong sekali saya. Oke, tapi untuk proses pengerjaan ini memang banyak cerita, banyak kisah. Karena kita belum ada teorinya untuk Mitsubishi Pama dimasukin mesin 3SG ini. Kalau untuk mobil-mobil lain kan biasa kita udah ada teorinya. Jadi udah berbentuk, memang itu udah pasti gitu kalau teori. Kalau ini kita masih hipotesis ya, masih hipotesa, praktek tanpa teori. Jadi perbandingannya itu masih di bawah 50% keberhasilannya, tapi alhamdulillahnya ini bisa kita berhasil dengan berbagai macam cara-cara yang kita tunjukkan di video-video part-partnya ya. Mitsubishi Pama dengan 3S ini mungkin baru pertama kali di dunia. Kalau ke Toyota Celica, kalau ke Toyota Corolla DX itu semua udah ada teorinya teman-teman. Di Google teman-teman bisa searching, itu udah banyak yang share untuk dudukannya gimana segala macam. Tapi kalau untuk di mobil kayak gini agak susah juga memang. Makanya kita bikin teori sendiri dan hasilnya ini dia. Luar biasa, pas dites juga dia nggak ada getar di dalam. Anteng juga, panas pagi hidup, luar biasa dah. Kenapa dia bisa padat begini juga selain dari gear rasionya, ini juga 3S kan dia kompresinya 11. Kompresinya 11 dengan K24 RBB kompresinya 10. Jadi lebih cempreng, ini suaranya udah jelas karena kompresinya lebih besar, pengapiannya atau pembakarannya juga lebih gede. Tapi kalau sama K20 Type R yang kompresinya sama-sama 11, ini kayaknya jauh 3S ini. Tapi kalau untuk di tes kita juga belum pernah nemu nih yang pakai K20 Type R. Ya mungkin teman-teman nanti ada yang mau swap menggunakan K20 Type R, kita adu aja sama 3S ini kan. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu project Mitsubishi Pama 3SG ini. Kita tutup sampai di sini videonya dan part-part saya juga. Jadi ini sudah selesai atau sudah tamat. Nanti akan kita bahas lagi, akan kita tampilkan lagi ketika mobil ini sudah
rapih, bagian interiornya sudah di retrim sama ownernya, dan kap mesin sudah dipasang dan lain sebagainya. Baru kita review mobil ini. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton part-part dari Mitsubishi Pamua ini dari awal sampai dengan habis ini. Kita ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe, serta kasih tahu ke semua teman-teman yang teman-teman kenal agar kita bisa kembali besar lagi.